Halo, selamat datang kembali di kampus virtual Ferdi Arifin, KVFA. Bersama saya Satria Haji Himawan, dan kali ini kita akan membahas tentang legitimasi dalam kebijakan publik. Jadi sebenarnya apa sih legitimasi di dalam kebijakan publik? Mungkin teman-teman sempat bertanya, apa sih gunanya legitimasi di dalam kebijakan publik? Jadi sebenarnya legitimasi di dalam kebijakan publik itu adalah legal formal. Aspek legal formal yang digunakan oleh policy maker untuk mensahkan kebijakan publik itu sendiri. Bentuknya banyak macam ya, misalnya seperti Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan pergub, itu bagian dari legal formal kebijakan publik. Jadi secara teoritis itu legitimasi itu berguna untuk koordinasi dan komunikasi kebijakan publik yang ditelurkan oleh organisasi atau person dari policy maker itu sendiri. Jadi sebenarnya apa sih kenapa negara itu melakukan legitimasi dalam kebijakan publik? Ingat teman-teman, negara itu punya fungsi koersif atau menekan publik untuk melakukan apa yang permasalahan atau musyawarat umum lah. Jadi di dalam penekanan ini negara kan butuh instrumen ya. Instrumen kalau di pasar kita mengenal dengan harga pasar. Nah, negara ini juga melihat pasar tapi dengan view sosial. Nah, ketika pasar ini direspon dengan sosial yang tidak berimbang gitu ya, negara akhirnya melakukan penekanan atau memaksa publik untuk menuruti kemaslahatan publik yang dilihat oleh negara. Dari dasar ini akhirnya negara melakukan policy kebijakan yang merupakan aktivitas utama oleh negara. Jadi negara itu memang kerjaannya buat kebijakan, buat regulasi, himbauan-himbauan, itu memang core dari negara. Dan ingat teman-teman, negara ini kan punya fungsi kesejahteraan sosial, menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita punya Pancasila, punya UUD 1945 sebagai dasar untuk melakukan provide kesejahteraan itu sendiri. Jadi fungsi sosial ekonomi ini menjadi tanggung jawab negara melalui kebijakan. Dan negara juga bertanggung jawab melakukan kontrol terhadap kesejahteraan ini. Gitu. Jadi kebijakan itu tidak hanya memaksa ya. Jadi fungsinya tidak hanya satu, hanya sebagai memaksa warga masyarakat untuk ayo harus kayak gini gitu. Enggak, tapi juga fungsinya controlling. Controlling terhadap apa? Terhadap sosial tadi yang berdampak terhadap dari ekonomi yang tidak seimbang. Ini yang merupakan tanggung jawab dari negara. Jadi di sini negara sebenarnya kalau Hobbes itu bilang Leviathan, monster besar itu ya, tapi dia juga bisa menjadi malaikat gitu, jadi membantu masyarakat-masyarakat yang berkesusahan misalnya, tidak bisa akses pendidikan, tidak bisa akses kesehatan. Negara di sini dengan kebijakannya berusaha untuk menekan situasi agar lebih baik dan juga mengontrol agar semua masyarakat itu kena, karena fungsi tadi kesejahteraan. Lalu bentuk legitimasi di dalam kebijakan publik itu seperti apa ya? Mungkin teman-teman sempat bertanya, bentuknya seperti apa sih Mas? Sebenarnya ada 3 bentuk: organisasi, orang, dan kelompok orang. Kita akan membahas di dalam cakupan, di dalam sifatnya dan juga asal. Kalau dari organisasi, cakupannya bisa jadi nasional dan regional. Teman-teman mungkin kenal namanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan ini pun lebih kompleks ya, karena pemerintah pusat itu punya beberapa organisasi di bawahnya, kementerian. Kita punya 34 kementerian dan lembaga. Belum lagi punya di istana sendiri juga punya beberapa entitas kebijakan negara. Belum lagi bentuk-bentuk seperti badan, itu belum, lembaga. Nah, itu di pusat. Di daerah punya SKPD turunannya, yaitu dinas dan sekretariat daerah gitu, bersama dengan gubernur, bupati gitu. Jadi luas ini organisasi ini. Dan setiap organisasi ini mempunyai entitas sendiri-sendiri. Misalnya kalau pernah dengar dengan yang namanya regulasi yang keluar dari organisasi gitu. Nah, itu bagian dari legitimasi di dalam kebijakan publik. Misalnya teman-teman mengenal namanya rencana pembangunan jangka menengah
atau jangka panjang. Itu berasal dari Bappenas. Apakah itu dari perseorangan? Tidak, itu kan dari organisasi Bappenas mengeluarkan. Jadi mereka butuh legitimasi pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan secara nasional itu seperti apa. Nah ini dari Bappenas, ya kebetulan tanda tangannya memang pucuk pimpinan karena memang tanda tangan tidak mengenal organisasi ya, tetapi itu adalah bentuk dari legitimasi kebijakan publik yang berasal dari organisasi. Dan turunannya adalah di pemerintah daerah adalah di Bapeda. Teman-teman mungkin sering lihat namanya Bapeda itu ngeluarin RPJMD. Nah itu turunan dari RPJMN. Jadi dua entitas ini juga saling berkaitan, dua organisasi ini. Nah mereka juga sama-sama berasal dari negara ya, kalau kita ngomongin asal negara, mungkin yang satu lebih ke pusat, satu lebih ke daerah, dan sifatnya adalah sifat-sifat administratif gitu. Kalau teman-teman lihat di RPJMD atau RPJMN tentang pembangunan infrastruktur misalnya, atau sekarang kita masuk ke pembangunan SDM ya, atau pembangunan SDM misalnya, nah itu di atas kertas saja, karena memang ini legitimasi, sekali lagi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini fungsinya menekan. Jadi menekan masyarakat, Pemda atau seluruh stakeholders untuk melakukan kebijakan. Makanya sifatnya administratif atau sebagai rel vision ke depan, kita akan seperti apa gitu ya. Lalu kedua, person. Person ini berbeda. Kalau teman-teman tadi mengenal pemerintah pusat, pemerintah daerah, teman-teman juga mengenal namanya keputusan gubernur, keputusan presiden misalnya, atau peraturan menteri. Ini kan bisa bypass organisasi tadi gitu ya. Nah ini di pusat kita mengenal di kementerian-kementerian, peraturan menteri, keputusan presiden, peraturan presiden, itu bisa bypass regulasi-regulasi yang ada. Nah kondisi ini biasanya terjadi di situasi krisis atau situasi yang mendesak karena hal-hal yang perlu diselesaikan dengan cepat, misalnya bersinggungan dengan hukum atau ketidakadilan terjadi di masyarakat. Ini terjadi biasanya. Jadi seorang pemimpin di dalam lembaga melakukan legitimasi kebijakan publik atas nama organisasi karena situasi yang mendesak. Nah ini yang berasal dari person. Kalau di tingkat daerah teman-teman juga mengenal namanya Perbup, peraturan gubernur atau peraturan bupati, keputusan bupati, itu juga merupakan turunan di Kepres. Biasanya kalau setelah presiden melakukan keputusan, lalu kementerian terkait melakukan keputusan, di daerah juga seperti itu. Contohnya saja seperti bantuan sosial misalnya, presiden mengeluarkan BLT sekian untuk melakukan intervensi terhadap banyaknya kesulitan masyarakat di dalam mengakses bantuan sosial karena terkena pandemi seperti ini sekarang. Nah, respon Kementerian Sosial adalah melalui keputusan peraturan Menteri Sosial untuk menerjemahkan keputusan presiden tadi. Oke, instrumentasinya ke daerah bagaimana? Lalu mereka berkomunikasi daerah dengan bupati atau gubernur. Ini person ini. Di sini lembaga fungsinya hanya sebagai, bukan legitimasi ya, dia sebagai penopang legitimasi dari keputusan person yang ada di dalam lembaga negara. Makanya sifatnya adalah sifat-sifat strategis selain administrasi. Strategis ini sifatnya harus cepat itu ya. Harus tepat sasaran dan cepat selesai diatasi di masyarakat. Karena tadi situasinya krisis dan situasinya mendesak gitu ya. Itu menjadi apa yang kita alami sekarang mungkin ya. Lalu yang ketiga adalah dari kelompok orang. Nah kan ini agak sedikit sindikat ini, karena agak sedikit konspiratif, karena memang cakupannya adalah cakupan random gitu ya. Kadang-kadang kena ke pasar, kena ke publik. Misalnya aja seperti harga minyak itu, kita mengenal bahwa harga minyak ini dikontrol oleh kelompok-kelompok Yahudi, kelompok-kelompok orang Yahudi atau Rockefeller yang kita tidak tahu kebenarannya gitu ya, tidak punya data dan sebagainya. Tapi ada indikasi ke sana gitu. Harga minyak dunia itu salah satu legitimasi kebijakan publik yang berasal dari negara dan pasar combine, dan itu karena dikontrol oleh sekelompok orang. Asalnya ya dari beberapa kelompok orang yang agak konspiratif ya, dan sifatnya adalah strategis administratif gitu ya. Kalau administratif mungkin bisa didebatkan karena memang kita nggak tahu blueprint mereka bagaimana, tetapi secara strategis harga minyak dunia ini mempengaruhi harga-harga bahan pokok yang lainnya. Nah ini
Ini hal-hal yang cukup konservatif, tapi kita lihat dengan nyata ada beberapa pihak yang bisa memainkan harga-harga ini. Di bursa saham misalnya, kalau teman-teman aktif di bursa saham itu setiap hari kan fluktuatif berubah. Dan kalau main di saham juga teman-teman pasti tahu ada beberapa bisnis, institusi bisnis yang dikelola oleh sekelompok orang, Goldman Sachs misalnya. Tapi dia bisa mempengaruhi kebijakan di dunia, bahkan sampai ke ranah publik dan ranah-ranah sekuritas sosial ekonomi yang dialami di publik. Jadi itu ada 3 bentuk tadi ya, di organisasi, person, dan kelompok orang yang tadi saya jelaskan juga dengan contoh-contohnya. Oke teman-teman, saya kira penjelasan saya cukup sampai di situ di kuliah singkat tentang legitimasi ini. Mungkin teman-teman bisa belajar dari awal saya jelaskan tentang definisi awal legitimasi. Teman-teman bisa baca banyak teorisasi dari legitimasi dalam kebijakan publik, tetapi pada intinya legitimasi di dalam kebijakan publik ini berguna sebagai aspek legal formal, gitu ya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kalau di Korea Utara misalnya, mereka tidak butuh namanya legal formal tertulis ya, karena sudah terrepresentasikan oleh pemimpinnya Kim Jong Un. Jadi apapun yang dilakukan oleh Kim Jong Un, bahkan ketika dia mungkin bersenda gurau atau lagi ngopi gitu ya, dia bilang saya ingin Korea Utara seperti ini nih gitu, ya itu diamini. Jadi ini tergantung dari sistem negara juga ya. Kalau di kita nggak bisa, pemerintah presiden mau apa dia juga harus check balances dengan legislatif dan juga yudikatif, harus dilihat dari tiras politika tadi. Oke, definisi tadi di awal tadi sudah. Lalu kedua tentang bentuk tadi. Jadi ada 3 bentuk dari legitimasi, yaitu organisasi, Pemda pusat dan daerah yang sudah dijelaskan tadi. Jadi setiap lembaga itu punya legitimasi atas kebijakannya. Dia mengeluarkan namanya peraturan Kementerian KLHK misalnya tentang budidaya ikan misalnya itu ada sampai ke tingkat dinas di daerah-daerah. Lalu ada yang berasal dari person. Nah, person ini bisa membypass tadi yang namanya peraturan dari kementerian. Fungsinya adalah strategis dan mendesak dan krisis. Mungkin teman-teman bisa merefleksikan dengan apa yang terjadi sekarang ini di pandemi. Lalu yang ketiga adalah kelompok orang yang sifatnya itu sindikat itu ya, kita nggak tahu. Tetapi untuk yang bergerak di bursa efek dan BUMN misalnya di harga-harga minyak atau gas itu tahu bagaimana cara bermain kelompok ini mempengaruhi legitimasi di dalam kebijakan publik. Mungkin 2 itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut bisa di sini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan sebarkan video ini sebagai edukasi kita semua. Untuk ke depan nanti saya akan menjelaskan tentang penganggaran di dalam kebijakan publik. Bagaimana penganggaran itu direncanakan, dilaksanakan maupun dievaluasi. Berikut dengan contoh-contoh yang real atau yang dekat dengan teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya. Salam.